Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alina Cita, NPM 1913053016, nomor absen 26. Saya dari kelas semester 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Muatan terpadu PPKN Matematika Bahasa Indonesia pembelajaran kelima kelas 3 SD. Di sini saya sebagai penanggung jawab pembelajaran kelima akan membahas mengenai pengembangan RPP pembelajaran kelima yang sudah saya buat. Di dalam RPP ini terdapat beberapa kelengkapan komponen, diantaranya KI, yaitu yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang telah dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dengan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dan sistematis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Bagian kompetensi dasar, yang pertama muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.8, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Indikatornya 3.8.1, memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi. 3.8.2, menceritakan, menjelaskan ulang, dan menjelaskan pesan yang terkandung dalam dongeng. 3.8.3, memahami tanda baca yang terdapat pada sebuah dongeng. 3.8.4, menyebutkan dan menjelaskan tanda baca yang terdapat pada sebuah dongeng. Yang kedua, 4.8, KD 4.8, memeragakan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata buku dan kalimat efektif. Indikatornya 4.8.1, membaca dongeng dengan hafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 4.8.2, menyajikan pesan yang terdapat pada sebuah dongeng dengan menggunakan kosakata yang tepat. Muatan PKN. Kompetensi dasar 1.3, mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indikator 1.3.1, memahami arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila. 1.3.2, menghormati keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi dasar yang kedua 2.3, menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Indikator 2.3.1, menerapkan sikap kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 2.3.2, menghargai keberagaman agama dan suku di lingkungan sekolah dan sekitar. Yang ketiga, KD yang ketiga, 3.3, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Indikator 3.3.1, mengetahui makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 3.3.2, menyebutkan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 3.3.3, memahami keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengalaman Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. KD 4.3, menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Indikator 4.3.1, menyajikan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila yang benar. 3.3.2, memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Selanjutnya adalah muatan matematika. Kompetensi dasar 3.1, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Indikator 3.1.1, menemukan sifat pertukaran pada perkalian. 3.1.2, menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan yang tepat.
Kompetensi dasar 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Indikatornya adalah 4.1.1 menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal. 4.1.2 mengidentifikasi sifat pertukaran pada penjumlahan. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menyusun kata, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan yang tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, dengan mengingat kembali peristiwa yang telah dialami, siswa memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila. Yang kelima, dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Materi pembelajaran yang pertama, membaca cerita dongeng. Yang kedua, memainkan tokoh dalam dongeng. Yang ketiga, menarik kesimpulan atau pesan tersirat dari dongeng. Yang keempat, menyebutkan apa saja keberagaman yang ada di lingkungan sekolah. Yang kelima, menyelesaikan soal-soal matematika yang berkaitan dengan sifat pertukaran perkalian. Pendekatan yang digunakan adalah saintifik, metodenya adalah ceramah atau kita mengambil yaitu Gerlach dan Early. Yang F, media pembelajaran, yaitu buku dongeng dan film dongeng. Yang kedua, soal pretest. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran, bagian pendahuluan adalah yang pertama guru memberikan salam pembukaan di awal pembelajaran. Kemudian kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian guru mengingatkan kembali tujuan berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Setelah berdoa, kegiatan pun dimulai dengan siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru mengecek kehadiran siswa di kelas, guru memberikan informasi terkait materi pembelajaran hari ini. Bagian inti adalah, setelah guru memberikan informasi terkait materi ajar, guru memberikan soal pretest yang dikerjakan oleh masing-masing siswa. Setelah selesai, guru mengamati jawaban sebagai acuan dan menyampaikan materi ajar. Sejauh mana siswa menguasai pengetahuan tentang manfaat hewan sekitar. Guru menanyakan hewan apa saja yang berguna bagi kehidupan di bumi ini. Contohnya misalkan seperti hewan ayam. Lalu apa gunanya ayam dalam kehidupan? Guru menjelaskan manfaat ayam bagi kehidupan. Misalnya, telur ayam bisa digunakan sebagai lauk pauk, kemudian bulu ayam bisa dipergunakan sebagai membuat shuttlecock. Setelah memberikan sedikit bahasan mengenai manfaat hewan, guru menyuruh teman sebangku untuk mendiskusikan terkait contoh hewan apa saja yang dapat bermanfaat bagi manusia. Tiap sepasang bangku, siswa mempresentasikan contoh hewan apa saja yang bermanfaat. Guru mengamati presentasi siswa tersebut. Siswa kemudian membaca dongeng berjudul Ayam Jago Baru. Siswa bertanya tentang isi dongeng yang telah dibacanya. Guru membagikan kelompok yang terdiri dari 4 siswa, di mana masing-masing siswa ada yang menjelaskan ulang cerita dongeng, menyimpulkan pesan yang terkandung dalam dongeng, menjelaskan intonasi baca dongeng sesuai dengan tanda baca yang terdapat di dongeng. Siswa mengingat tentang tokoh-tokoh apa saja dalam dongeng. Siswa mampu membedakan mana sikap baik dan mana yang tidak baik. Guru menanyakan kepada siswa, bagaimana seharusnya cara bersikap yang baik sesuai dengan Pancasila yang tertuai dalam Garuda Pancasila. Yang B, bagaimana cara menghormati sesama. Yang C, bagaimana cara bersikap yang baik dengan perbedaan karakteristik yang ada. Guru menanyakan kepada seluruh siswa salah satu contoh sikap yang mencerminkan salah satu Pancasila. Siswa mengingat kembali mengenai tokoh dalam dongeng, menyebutkan tokoh cerita berkaki berapa, kemudian dikaitkan dengan ilustrasi penggunaan media, tabel perkalian. Siswa mencoba menggunakan media tabel perkalian untuk mempermudah menemukan sifat pertukaran perkalian. Siswa menemukan bilangan hasil perkalian yang sama dan menyebutkan yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut. Siswa menyebutkan keterkaitan antar bilangan
yang menghasilkan bilangan yang sama apabila dikalikan. Siswa menyelesaikan soal cerita yang ada dalam lembar evaluasi. Penutupannya, siswa merangkum pembelajaran hari ini yaitu pada dongeng yang terdapat pesan moral yang akan disampaikan. Guru menyampaikan pesan kepada siswa bagaimana pembelajaran hari ini menurut siswa, bagaimana pembelajaran yang diinginkan siswa untuk pertemuan selanjutnya. Siswa dapat mengambil pembelajaran yang terdapat dalam dongeng dan juga materi pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran selesai, guru menyuruh para siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sumber belajar dan media pembelajaran, buku pedoman guru tema 3 menyayangi tumbuhan dan hewan kelas 3 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Yang kedua, buku siswa tema menyayangi tumbuhan dan hewan kelas 3 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Penilaian sikap, di sini saya mengambil ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Tabelnya bisa dilihat dalam RPP. Terima kasih. Baiklah, itu penjelasan dari saya mengenai tentang RPP pembelajaran kelima, subtema 2, manfaat hewan di lingkungan sekitar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.